Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BNTV ID. Kali ini dari masjid ke masjid akan membahas Masjid Menara Kudus. Sudah pernah tahu kan sama masjid ini? Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk dukung channel BNTV ID dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari kami. Masjid Menara Kudus dibangun sekitar abad 15 atau 16 Masehi, yang merupakan salah satu masjid tertua dengan menggabungkan akulturasi antara agama Islam dan agama Hindu. Masjid Menara Kudus ini memiliki keunikan, yaitu pada menaranya yang mempunyai tinggi 18 meter dengan bahan bangunan batu bata. Masjid Menara Kudus juga merupakan peninggalan dari salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Dalam jurnal yang ditulis oleh Supatmo dan SP Agustani yang berjudul Seni Bangun Masjid Menara Kudus, Representasi Akulturasi Budaya, berpendapat bahwa Masjid Menara Kudus ini merupakan masjid satu-satunya yang dibangun oleh Wali Songo dengan memasukkan unsur menara. Unsur menara ini merupakan bangunan yang biasanya terdapat di agama Hindu. Menara ini mempunyai 3 bagian, yaitu badan, kaki, dan kepala atau atap. Lalu mereka juga menegaskan bahwa pada bagian atas menaranya ada bentuk limas yang bersusun dan tumpang ganda. Dan terdapat mustaka memolo pada atap masjid. Pada bagian menara ada sebuah ruangan dengan ditopang oleh 6 bilas tiang. Juga terdapat beduk di menaranya yang berfungsi sebagai panggilan sholat bagi umat muslim pada masanya. Sedangkan Andati Puspitasari Pradisa yang tulisannya berjudul Perpaduan Islam dan Hindu dalam Masjid Menara Kudus menyebutkan bahwa pada bagian kaki menara ada berbagai ornamen yang mencirikan bangunan Hindu. Pada badan menara terdapat ruangan dengan ukuran 1,4 meter kali 0,85 meter. Ruangan ini sangat mirip dengan corak atau bangunan Hindu pada candi atau puranya. Tetapi ruangan menara ini dibiarkan kosong. Menurut cerita masyarakat yang beredar bahwa Sunan Kudus dalam membangun menara ini yaitu dengan cara menggosokkan batu bata yang satu dengan lainnya agar menjadi lengket. Pada bagian ujung menaranya juga terdapat konstruksi kayu jati. Ada juga mitos yang beredar di masyarakat pada waktu itu. Jadi tidak hanya akulturasi yang kental pada Masjid Menara Kudus terkait dengan bangunan Islam dan Hindu. Jadi kepercayaan masyarakat pada zaman dulu bahwa Sunan Kudus memasang Raja Kala Cakra pada pintu masuk masjid, yang apabila raja itu dilewati oleh orang yang memiliki kekuasaan, maka akan melemahkan kekuatan tersebut. Di sisi lain, jika ada orang yang memiliki kekuasaan melewati pintu tersebut dan mempunyai niat tidak jujur, maka dia bisa kehilangan kekuasaannya. Dan menurut berita mitos tersebut masih dipercayai hingga sekarang. Apabila ada pejabat yang ingin mengunjungi Masjid Menara Kudus untuk sholat namun berziarah ke makam Sunan Kudus, maka pengelola masjid akan mengarahkan pejabat tersebut ke pintu yang lain. Terlepas dari adanya mitos tersebut, benar atau tidaknya, membuat adanya pesan positif bahwa sebaiknya jika ingin beribadah ke masjid, maka harus meninggalkan kepentingan duniawi ataupun kekuasaan. Dan Sunan Kudus tidak akan suka dengan orang yang sombong dan tidak mempunyai kejujuran di hatinya. Kini Masjid Menara Kudus menjadi objek wisata religi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Pengunjungnya dari berbagai wilayah Indonesia. Pada saat hari-hari tertentu, misal tanggal 10 Muharram, pengunjung akan membludak.
Selain itu, pengunjung yang ingin berziarah ke makam Sunan Kudus maupun hanya untuk salat, banyak warung kuliner khas kota Kudus. Misal, Soko Kudus yang terkenal dijual di sekitar Masjid Menara Kudus. Oleh-oleh khas Kudus pun juga tersedia di sekitar jalan atau masjid. Sekian dulu video dari masjid ke masjid kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel BNTV ID ya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.